kebebasan, bebas menyatakan pendapat, kemudian bebas bersuara, bebas memilih, bebas ikut serta, pokoknya tentang kebebasan, tentang semua hak serta kewajiban kita mendapatkan hak, mendapatkan kewajiban dalam sebuah negara. Menurut saya sendiri, pemilih dari negara itu adalah bangsa yang bebas dari penjajahan atau bangsa yang merdeka. Menurut saya Presiden Soekarno itu adalah presiden yang luar biasa, di mana beliau adalah presiden pertama, presiden yang mengawali benar-benar mengawali kemerdekaan kita yang pertama, yaitu kita dalam perusahaan dasar negara. Kemudian banyak lagi, karena menurut saya Soekarno itu adalah pengetahuannya dan saya sangat kagum dengan prestasi beliau. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia dan beliau yang juga memperjuangkan negara ini supaya tokoh Soekarno adalah tokoh terkemuka di Indonesia yang pertama, harusnya tokoh yang menjadi presiden yang pertama dan sosok yang tegas. Dari beberapa opini yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, dapat kita simpulkan bahwa arti kemerdekaan merupakan sebuah kebebasan seorang individu hingga suatu bangsa yang keluar dari adanya penindasan maupun penjajahan sebelumnya. Sementara itu, untuk tokoh Soekarno, beliau terkenal sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, sekaligus menjadi bapak proklamator yang membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di sini saya mengambil peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 ini merupakan satu peristiwa besar dalam masa awal kemerdekaan Indonesia. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa di mana kota Bandung saat itu dihanguskan oleh rakyatnya sendiri sebagai bentuk perlawanan rakyat agar wilayahnya tidak dikuasai oleh pasukan sekutu dan Nika Belanda. Belanda yang saat itu belum menerima kemerdekaan Indonesia berupaya kembali menguasai wilayah Indonesia dengan menggandeng pasukan sekutu. Pada saat sekutu memasuki Bandung, mereka ingin mendirikan markas strategis militer dan berupaya menguasai wilayah tersebut. Perdana Menteri Sultan Syahrir bersama dengan Komandan Divisi 3 TNI Kolonel Abdul Haris Nasution dan para pejuang lainnya merencanakan untuk mengevakuasi penduduk Bandung ke arah pegunungan selatan Bandung dan melakukan operasi Bumi Hangus. Operasi ini sebagai respon dari ultimatum yang diberikan oleh sekutu yang menuntut pengosongan dan penyerahan kota Bandung. Sebelum melakukan evakuasi, penduduk Bandung terlebih dahulu membakar rumah mereka sendiri bersama dengan TNI yang membakar gedung-gedung lainnya. Semua itu dilakukan agar wilayahnya dan bangunan-bangunannya lain tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Sementara itu, di desa Dayakolot yang berada di sebelah selatan Bandung terdapat sebuah gudang amunisi besar milik sekutu. Gudang tersebut kemudian berhasil diledakkan oleh seorang pemimpin pejuang muda yang bernama Muhammad Toha bersama dengan rekannya Muhammad Ramdan. Mereka berasal dari anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Namun sayangnya keduanya gugur dalam misi peledakan tersebut. Sebagai bentuk penghormatan bagi para pejuang yang gugur dan sebagai simbol keberanian rakyat Bandung dalam peristiwa tersebut, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, dari peristiwa ini juga telah menginspirasi diciptakannya sebuah lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Di dalam lagu ini menggambarkan semangat juang rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya mengambil tokoh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini merupakan tokoh yang terkenal dengan jabatannya sebagai Perdana Menteri pertama sekaligus menjadi Perdana Menteri termuda di Indonesia. Jabatannya sebagai Perdana Menteri berlangsung dari tahun 1945 sampai 1947 pada pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir dikenal dengan sosok yang anti-Jepang. Beliau menolak bekerja sama dengan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan karena sebelumnya Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Sultan Syahrir memimpin gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Hingga pada akhirnya Sultan Syahrirlah yang pertama kali mendapatkan dan menyebarkan berita terkait kekalahan Jepang kepada sekutu. Setelah itu beliaulah yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, Sultan Syahrir dikenal dengan seorang yang pandai berdiplomasi. Beliau pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 di New York, Amerika Serikat dengan misi memperjuangkan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Perwakilan Sultan Syahrir ini didampingi juga oleh beberapa tokoh lainnya seperti Haji Agus Salim, Charles Tanggung, Sumitro Joyo Hadikusumo, dan Sujat Moko. Di sini diplomat Indonesia menghadapi diplomat senior Belanda Elko van Preven yang provokatif.
Dia menuduh bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang ilegal buatan Jepang. Kemudian di akhir pidatonya dia mengatakan, yang mana yang Anda percaya, mereka atau orang-orang beradab seperti kami? Seketika Sultan Syahrir membalas dengan pidatonya mulai dari sejarah Nusantara hingga pelanggaran Belanda pada perjanjian Linggarjati. Ketimbang membantah pernyataan saya, pihak Belanda justru mengajukan tuduhan yang tak terbukti, ungkap Syahrir. Lantas dari pidato Sultan Syahrir ini telah mendapatkan banyak pujian dari media Amerika Serikat. Berkat usahanya ini, Indonesia telah mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Itulah beberapa peran penting dari tokoh berpengaruh Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selama mempelajari materi sejarah Indonesia awal kemerdekaan hingga Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1967, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, pada 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno. Ini menjadi tonggak awal pembentukan negara Indonesia. Kedua, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer pada masa awal kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1959, sistem ini diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan presiden yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Ketiga, pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia karena berujung pada jatuhnya Soekarno pada tahun 1967 dan naiknya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.